The Strongest System, Bab 1106, Bunuh Dewa. Hua Qingxian dan yang lainnya sangat terkejut. Apa yang baru saja mereka saksikan? Pemuda yang berada di desa itu hanya berlari dengan satu kaki, namun seluruh bumi berguncang dan langit hampir runtuh. Telapak tangannya yang surgawi itu telah menghancurkan seluruh dunia. Ini sungguh mengerikan. Rumput laut sangat kuat. Ayah, lihat, itu rumput laut. Tangan rumput laut tiba-tiba berubah menjadi sangat besar. Semua anak bersorak sambil berteriak kegirangan. Segala sesuatu yang mereka saksikan saat ini terlalu menggembirakan bagi mereka. Dalam hati mereka, rumput laut benar-benar abadi. Ketika kepala desa yang sudah tua melihat hal ini, tubuhnya gemetar sejenak. Memikirkan bahwa akan tiba saatnya desa mereka benar-benar menyelamatkan seorang dewa. Dan pada saat yang sama, dia yakin bahwa ini adalah dewa terkuat yang pernah ada. Itu karena musuh-musuh yang lari dari para peri ini semuanya dikalahkan oleh telapak tangan rumput laut. Siapa sebenarnya dia? Hua Qingxuan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Tidak kusangka angka itu akan begitu menakutkan. Aku tidak tahu. Pasukan raksasa dari daratan bayangan bulan sangat terkejut saat ini. Tidak kusangka penguasa sihir yang agung akan dibunuh oleh pihak lain. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan dalam pikiran mereka. Kekuatan penguasa sihir tidak terbatas saat dia memancarkan kemuliaan para dewa yang menyinari seluruh dunia, dan benar-benar tak tertandingi. Bahkan makhluk kuat di antara makhluk pribumi di sini seharusnya tidak memiliki cara untuk menghadapi kutukan terlarang dari penguasa sihir. Serbuan besar pasukan di depan menutupi seluruh langit, jumlah mereka menakutkan. Malaikat, naga, roh mayat hidup, dan sebagainya. Segala macam makhluk misterius dari berbagai ras muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan yang dihasilkan hanya dari kehadiran mereka sungguh mengerikan. Hanya jumlah mereka saja yang merupakan lambang teror itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang merinding. Meretih, Bes, berdiri di sana, kekosongan di sekitar Lin Fan pecah karena kilat. Seolah-olah dia adalah eksistensi paling mengerikan di dunia ini. Kalian semua pasti lelah hidup untuk benar-benar berani menginjak tempat di mana aku, Lin Fan, tinggal. Katakan padaku, selain nyawa kalian, apa lagi yang kalian harus tebus atas kejahatan keji ini? Lin Fan meraung, memancarkan kekuatan absolut dari musik naga langit. Ledakan, di bawah gelombang suara yang dahsyat itu, seluruh tanah mulai terbelah. Bahkan lava jurang yang mendidih jauh di bawah tanah mulai menggelembung dengan hebat. Membuka lengannya, Lin Fan menutup matanya dengan lembut. Seolah-olah dia sedang merasakan langit dan bumi saat ini. Matanya kemudian tiba-tiba terbuka lebar. Kalian semua bisa pergi dan mati. Saat dia mengangkat tangannya, lava jurang dari bawah tanah tiba-tiba melonjak ke langit, menyelimuti seluruh pasukan raksasa dari daratan bayangan bulan. Lava jurang panas yang terik tersebut cukup panas untuk membakar seluruh makhluk hidup di dunia. Di bawah percikan gelombang lava jurang ini, ada banyak makhluk mati dan luka parah yang tak terhitung jumlahnya dari daratan bayangan bulan. Teriakan tragis terdengar satu demi satu. Makhluk hidup dengan kondisi budidaya yang lebih rendah tidak dapat menahan lahar jurang sama sekali dan hanya terbakar sampai mati. Sangat mengerikan. Hua Qingxian dan yang lainnya benar-benar tercengang saat ini. Sejak kapan mereka pernah menyaksikan cara seperti itu? Bahkan Grandmaster mereka mungkin tidak dapat memiliki kemampuan seperti itu. Tapi, jika Lin Fan hanya tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan tertawa. Grandmaster mereka, hek, di mata Lin Fan, itu hanyalah sebuah eksistensi yang bisa dihapuskan dengan sapuan telapak tangannya. Saat ini, satu-satunya makhluk yang bisa tetap hidup setelah melalui tangan Lin Fan adalah makhluk negara Raja Abadi. Siapapun yang berada di bawah status Raja Abadi hanyalah seekor semut. Bahkan jika mereka adalah teladan tertinggi dan dapat melintasi kondisi budidaya untuk membunuh makhluk yang lebih kuat dari mereka, mereka masih akan terkoyak dengan satu telapak tangannya. Tiba-tiba, kehampaan itu diguyur hujan. Ini bukan hujan biasa, tidak hanya langsung memadamkan api lava jurang, bahkan makhluk hidup di daratan bayangan bulan yang tersiram air panas dan terbakar oleh api lava jurang mulai pulih karenanya. Setelah beberapa saat, mereka lepas tanpa mengalami goresan sama sekali. Kemuliaan Dewa Penguasa Air ada bersama kita. Tiba-tiba, sebuah syair yang memesona terdengar dari dalam makhluk hidup di daratan bayangan bulan. Mereka bernyanyi untuk memuji Tuhan yang Maha Esa dan tak tertandingi. Mengangkat kepalanya, Lin Fan melihat ke atas ke dalam kehampaan, hanya untuk melihat satu sungai biru-biru. Lebih lembut dari apapun, itu mengalir perlahan. Di setiap tempat yang dilewatinya, semua tanaman yang layu akan mulai bermekaran sekali lagi seolah-olah mereka diberi kesempatan hidup lagi. Aliran sungai menyatu sebelum membentuk seorang wanita yang melayang lembut di langit dan bumi. Wanita ini memiliki rambut panjang berwarna biru tua yang melayang lembut mengikuti angin. Wajah cantiknya yang tiada taranya adalah salah satu dari jenisnya di seluruh dunia ini. Satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat semua spesies betina di dunia merasa rendah diri jika dibandingkan dengannya. Ini adalah lambang keindahan itu sendiri. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai kecantikan nomor satu di seluruh dunia. Hal ini terutama terjadi pada sosoknya, melengkung di tempat yang tepat dengan lengkungan yang sempurna. Mungkin tidak ada pria lajang yang bisa mengalihkan pandangan darinya sama sekali. Betapa cantiknya, bahkan Lin Fan mau tidak mau mengakui fakta tersebut. Ketika Hua Qingxian dan yang lainnya melihat keindahan yang menakjubkan itu, tanpa sadar mereka menundukkan kepala.
Mereka adalah orang-orang yang percaya diri terhadap penampilan dan fitur mereka sendiri. Namun meski begitu, mereka tahu bahwa perbedaan antara mereka dan dia terlalu besar. Ini adalah kelas keberadaan yang sepenuhnya berbeda. Di depan wanita ini, semuanya hanyalah bebek jelek. Makhluk pribumi, mengapa kamu harus membunuh bangsaku? Dewa penguasa air angkat bicara. Suaranya merdu seperti lagu yang indah, hanya mendengarnya saja sudah merupakan suatu kesenangan. Lin Fan terkekeh. Cantik, dia sudah melihat terlalu banyak dari mereka sekarang. Meskipun kecantikan di hadapannya ini memiliki aura yang sangat indah, Lin Fan hanya dipenuhi dengan kegembiraan murni terhadapnya. Membunuh wanita tercantik dari semuanya. Itu mungkin hal yang paling menyenangkan untuk dilakukan. Hal ini terutama terjadi pada seseorang yang hidungnya sangat mancung. Memotongnya juga merupakan karya seni tingkat puncak. Jika saya membunuh mereka, saya telah membunuh mereka. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Lin Fan mengangkat matanya, dalam tatapannya ada niat bertarung yang tak tertandingi. Dia tidak akan pernah meremehkan lawannya. Meskipun kekuatan Dewa Penguasa Air di hadapannya tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Penguasa Perang dan Dewa Buddha masa depan tanpa batas, namun dia tetap merupakan makhluk kuat di tingkat Raja Abadi. Melihat makhluk pribumi di hadapannya, tatapan Dewa Penguasa Air memancarkan otoritas seolah-olah dia hanya melihat seekor semut. Namun, tepat pada saat itu, dia merasakan aura pihak lain, dia bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Lanjutkan, teruslah maju sehingga kita dapat menyelamatkan masyarakat adat tersebut. Dewa Penguasa Air memerintahkan dengan lembut. Dia akan mengendalikan situasi di sini. Adapun segala sesuatunya di masa depan, dia hanya akan meminta orang-orangnya terus maju. Ya, Dewa Tuan Air. Bagi makhluk hidup itu, Dewa Guru adalah makhluk tak tertandingi yang hanya bisa mereka patuhi. Lin Fan mencemooh dengan dingin, jika kamu ingin pergi di depan Yang Mulia, satu-satunya kemungkinan hal itu terjadi adalah ketika Yang Mulia sudah mati. Melebarkan tangannya, Lin Fan tampak seolah-olah sedang memeluk seluruh dunia saat dia mengumpulkan sejumlah besar kekuatan dalam pelukannya. Kehampaan di sekitarnya tampak seolah-olah sedang ditekan saat mulai pecah sedikit demi sedikit. Kekuatan seorang Raja Abadi tidak ada bandingannya. Tidak ada orang yang bisa menghalangi jalannya untuk membunuh seseorang yang dia inginkan. Hal ini terutama terjadi pada Lin Fan saat ini. Setelah pertempuran dengan Dewa Penguasa Perang dan Dewa Buddha masa depan tanpa batas saat itu, niat bertarungnya mencapai puncaknya pada saat ini. Kondisi tubuh fisiknya bahkan telah mencapai kondisi puncak, jauh melampaui apa yang telah ia capai di masa lalu. Pada saat itu, Lin Fan belum mengerahkan keterampilan mistik apapun, dan hanya menggunakan kekuatan mentahnya untuk mendorong segalanya dengan brutal. Saat ini, apa yang dia gunakan adalah sikap yang diciptakan sendiri dan merupakan yang paling kuat yang pernah ada. Hindari memeluk bunuh, mentah, berderak, seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan mengamuk yang muncul dari Lin Fan saat ini, kekosongan terus-menerus pecah saat mereka terus didorong masuk. Lengan Lin Fan melebar dengan cepat saat naga kekuatan tebal terjun tepat ke dalam kehampaan. Dunia yang awalnya berbentuk bola itu tiba-tiba tampak seolah-olah sedang dikompresi sepenuhnya oleh Lin Fan. Kalian semua bisa pergi dan mati. Suara ledakan yang dahsyat itu menggelegar di seluruh kehampaan. Ketika dia akhirnya menyatukan kedua tangannya, seluruh langit dan bumi tampak seolah-olah telah turun ke dalam kegelapan total. Kedua sisi kekosongan telah dikompresi oleh Lin Fan bersama-sama. Semua makhluk hidup dari daratan bayangan bulan yang ada di antara kedua sisi kehampaan ini mendapati diri mereka hancur menjadi debu belaka. Beraninya kamu. Kemarahan Dewa Penguasa Air meresap ke seluruh langit dan bumi. Namun, semuanya sudah terlambat. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia melepaskan tangannya. Kekosongan yang dikompres menjadi satu lapisan setebal selembar kertas langsung memantul dan kembali ke ukuran aslinya. Tetapi pada saat itu, bagaimana mungkin masih ada makhluk hidup yang tertinggal di depan Lin Fan? Faktanya, gunung dan hutan itu pun telah lenyap. Yang terlihat hanyalah tanah luas dan kosong. Hek, bahkan awan di langit telah lenyap seluruhnya, tidak menyisakan apapun kecuali kehampaan yang gelap gulita. Pemberitahuan dari sistem untuk poin pengalaman terdengar terus-menerus, jadi Lin Fan segera membungkamnya. Semua makhluk hidup itu hanyalah semut. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang dia bunuh, mereka tidak akan mampu mendorongnya untuk naik level ke tingkat Dewa Surgawi. Itu karena jumlah poin pengalaman yang dibutuhkan sangat banyak sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan membunuh semut. Pada saat itu, Lin Fan mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan menatap tajam ke arah Dewa Penguasa Air. Hari ini, Yang Mulia akan membunuh Dewa. Bab 1107, lemah, terlalu lemah. Saat ini, Hua Qingxuan dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Di mata mereka, semua yang terjadi saat ini tampak mustahil. Semua penjajah itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau tidak, tidak mungkin mereka terpaksa mundur. Pada saat yang sama, apa yang tidak dapat mereka pahami adalah betapa banyaknya penjajah. Hal ini terutama terjadi pada para skeleton, yang masih akan terus bertarung meskipun mereka ditebang. Faktanya, di dalam pasukan raksasa mereka, Hua Qingxuan dan yang lainnya bahkan bisa melihat murid-murid dari sekte di daratan tak berujung. Namun, semua murid itu seperti mayat berjalan yang akan menyerang mereka juga. Semuanya, setiap, satu hal, terasa sangat membingungkan, sangat mengerikan bagi mereka. Tapi, apa yang dia saksikan saat ini?
Pria di hadapannya ini baru saja berpelukan dengan tangan di udara seolah-olah dia sedang meraih langit dan bumi. Dan dengan itu, kekosongan itu langsung runtuh, menghancurkan para penyerbu itu menjadi debu. Pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, sungguh mengerikan. Seberapa kuatkah seseorang untuk mencapai sesuatu seperti itu? Makhluk pribumi, siapa sebenarnya kamu? Dewa penguasa air menyipitkan matanya dan memandang makhluk pribumi ini. Dia mengeluarkan kekuatan suci yang menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah itu adalah dunia air. Satu-satunya makhluk yang dapat mencapai efek seperti itu adalah makhluk kuat dari negara Raja Abadi. Mampu memanipulasi hukum alam di sekitar mereka secara aneh dan mengendalikan segalanya, itu adalah Raja Abadi. Meskipun jenis budidaya yang dimiliki oleh para penyerbu dari daratan bayangan bulan ini berbeda dengan daratan tak berujung, itu tidak berarti bahwa mereka lebih lemah dibandingkan daratan tak berujung. Faktanya, jika menyangkut keterampilan mistik tertentu, mereka memiliki hal-hal yang bahkan lebih membingungkan daripada daratan tak berujung. Ambil contoh Necromancer, mampu memanipulasi mayat orang yang sudah lama mati, dan bahkan mempertahankan kekuatan yang mereka miliki sebelum mereka mati adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan oleh makhluk di daratan tak berujung. Meskipun ada keterampilan mistik dari daratan tak berujung yang bisa menciptakan boneka hantu, mereka membutuhkan harta yang tak terhitung jumlahnya dan yang lainnya untuk menciptakan bahkan satu boneka hantu. Tidak mungkin mereka bisa mencapainya sesederhana yang dilakukan para Necromancer dari daratan bayangan bulan, menciptakan segalanya hanya dengan melantunkan beberapa mantra dengan santai. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, kamu ingin tahu siapa saya? Cukup adil, setelah kamu mengetahuinya, kamu akhirnya bisa mati dengan tenang. Wajah Lin Fan terfokus saat dia menghadapi kehampaan dengan tatapan serius. Hua Qingxuan dan yang lainnya juga menunggu dengan napas tertahan. Mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Nama besar yang mulia adalah Lin Fan. Kamu sebaiknya mengingat ini, orang yang membunuhmu hari ini tidak lain adalah keberadaan yang paling luar biasa dan keterlaluan di Sekte Langit dan Bumi. Suara tanpa batas itu terdengar di seluruh dunia. Kata-kata yang mengandung kesombongan itu memenuhi wajah dewa penguasa air dengan kemarahan yang luar biasa. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang berani bertindak begitu berani di hadapannya. Ini bukan hanya penghinaan terhadapnya, itu bahkan merupakan penghinaan berdarah terhadapnya. Adapun Hua Qingxuan dan yang lainnya, mereka telah membeku sepenuhnya. Dalam pikiran mereka, satu-satunya hal yang muncul hanyalah kata-kata sebelumnya. Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan. Hua Qingxuan dan kakak perempuan seniornya saling bertukar pandang. Masing-masing mata mereka dipenuhi dengan ekspresi sangat terkejut. Mereka semua pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dan sekarang pihak lain mengeluarkannya dari mulutnya, itu sepertinya benar-benar tidak dapat dipercaya. Itu dia, Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Bahwa murid yang menghancurkan seluruh Sekte Dewa Kunlun menjadi sia-sia. Melihat orang di depan mereka, mata Hua Qingxuan bersinar dengan ekspresi kegembiraan. Seolah-olah dia sedang bertemu dengan seorang idola saat ini. Bagi semua murid generasi muda, status Lin Fan hanyalah seorang idola. Dan sekarang setelah mereka menyaksikan dia beraksi di depan mata mereka, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi emosional karenanya. Mati, Dewa Penguasa Air sangat marah. Saat dia mengangkat jarinya, puting beliung mengalir ke atas, memancar seperti air dari samudera surgawi itu sendiri. Di dalam air laut itu, makhluk hidup berelemen air mulai melolong. Segera, lebih banyak dari mereka muncul satu demi satu. Makhluk hidup berelemen air yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak di udara. Perawakannya yang besar sudah cukup untuk membuat hati seseorang merinding, menyebabkan seseorang gemetar hanya dengan melihatnya. Huff, elemen air, hanya sekumpulan sampah. Lin Fan mendengus dengan dingin. Menyentak tubuhnya sedikit, dewa maksud pertempuran muncul dan melayang di belakang punggungnya. Ia kemudian melontarkan pukulan, menghantam elemen air itu. Ledakan, seluruh dunia bergetar hebat saat pukulan itu dilempar. Seluruh kekosongan itu hancur begitu parah hingga sebuah lubang robek menembusnya. Adapun elemen air itu, secara alami mereka hancur melawan kekuatan satu pukulan itu dan berubah menjadi genangan air. Sungguh sial, Lin Fan berkomentar dengan jijik. Mengambang dengan lembut di kehampaan, bibir pada wajah dewa air yang sangat indah itu melengkung menjadi seringai bermain-main. Segala sesuatu di hadapannya tidak membuatnya khawatir sedikit pun, ini hanyalah permulaan. Pada saat itu, Lin Fan mengangkat kepalanya dan memeriksa situasi di kehampaan. Elemental air yang telah hancur berkumpul kembali dan berkumpul kembali. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Makhluk pribumi, elemen air tidak akan pernah mati. Dewa penguasa air tertawa, dia sangat percaya diri terhadap kekuatannya. Dia sangat yakin bahwa satu-satunya akhir yang menunggu makhluk pribumi di hadapannya ini adalah dibunuh olehnya. Lin Fan juga melayang ke dalam kehampaan sebelum menyeringai lembut, saya menyarankan Anda untuk menunjukkan beberapa kemampuan selagi Anda masih bisa. Jika tidak, hasil Anda pasti akan sangat tragis. Adapun elemen air ini, kalau begitu aku hanya akan menyimpannya untukmu. Dengan itu, Lin Fan membuka mulutnya, perhatikan bagaimana yang mulia akan menelan kalian. Menghirup ke arah langit dan bumi, tidak ada yang tidak bisa ditelan oleh Lin Fan. Hisapan luar biasa dihasilkan di mulut Lin Fan, sepertinya bertekad menyedot seluruh langit dan bumi langsung ke perutnya. Meneguk, hanya satu suapan saja yang diperlukan Lin Fan untuk menyedot semua elemen air itu saat dia bersendawa beberapa kali.
Pada awalnya, elemen air itu masih ingin melawan dan melawan di dalam tubuhnya. Namun, mereka ditindas hampir seketika. Lin Fan terkekeh sebelum berbalik untuk melihat Dewa Tuan Air. Sepertinya barang-barangmu itu tidak berarti apa-apa. Melihat segala sesuatu di hadapannya, mata Dewa Penguasa Air bersinar dengan tatapan bingung seolah-olah dia sulit mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan menundukkan kepalanya saat bibirnya menyeringai. Menggerakkan kakinya sedikit, dia meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Sudah waktunya semua ini berakhir sekarang. Biarkan Yang Mulia benar-benar menunjukkan perhatian penuh kasih sayang. Kekuatan Raja Abadi dilepaskan sepenuhnya pada saat ini, melepaskan sejumlah kekuatan yang sangat menakutkan. Menggunakan kekuatan itu, Lin Fan melontarkan satu pukulan yang merobek seluruh dunia saat kekosongan mulai terkoyak tanpa henti. Melawan Dewa Tuan Air ini, Lin Fan tidak siap menunjukkan belas kasihan sama sekali. Ketika dia melihat segala sesuatu yang akan terjadi padanya, Dewa Penguasa Air bergidik. Mengangkat jari halus dan mulus miliknya, penghalang air muncul tepat di depan wajahnya. Ledakan, pukulan itu membuat kontak. Namun, dengan satu suara retakan, penghalang itu pecah tanpa ada peluang untuk menahan pukulan Lin Fan sama sekali. Lemah, terlalu lemah. Lin Fan berteriak, menyebabkan seluruh kekosongan terdistorsi oleh kekuatan di bawahnya. Sebuah kekuatan besar menembus segalanya dan bertabrakan dengan tubuh Dewa Penguasa Air. Bam! Ekspresi wajah Dewa Penguasa Air berubah drastis saat dia terlempar ke tanah dengan kecepatan cahaya seperti peluru. Saat ini, Lin Fan telah benar-benar memahami hal-hal tersebut. Meskipun kekuatan Dewa Penguasa Air itu setara dengan Raja Abadi, pada akhirnya dia masih terlalu lemah. Faktanya, dia sangat lemah sehingga agak menakutkan. Beritahu saya, kenapa kamu begitu lemah? Melihat ke bawah, Lin Fan berteriak dengan jijik. Ledakan, tanah runtuh saat Dewa Penguasa Air keluar dari reruntuhan. Aku, Dewa Penguasa Air, telah dipromosikan selama 1000 tahun sekarang. Tidak kusangka aku akan bertemu dengan makhluk pribumi sepertimu saat ini. Alis Lin Fan berkerut. Wei, dipromosikan selama 1000 tahun. Jadi, kamu tidak lebih dari Dewa Penguasa yang baru dibentuk. Itu menjelaskan banyak hal mengapa kamu begitu lemah. Sepertinya membunuhmu semudah menyembelih ayam. Masalah pribadi, lebih baik diam. Dewa Penguasa Air menatap Lin Fan dengan marah. Dia kemudian meledak dengan kekuatan dewa yang tak tertandingi, seolah-olah dia sedang mencoba merasakan keberadaan misterius. Kemuliaan Dewa Utama, ledakan. Seketika, Lin Fan bisa merasakan kekuatan misterius melesat dari suatu tempat yang jauh. Makhluk pribumi, kamu kuat. Tapi, disinilah semuanya harus berakhir. Dewa Penguasa Air angkat bicara. Seberkas cahaya yang melesat dari kejauhan membungkus Dewa Master Air seluruhnya di dalamnya. Saat cahayanya menghilang, ekspresi wajah Dewa Penguasa Air berubah. Sebuah baju besi yang memancarkan kekuatan dewa dipasang padanya saat dewa yang tak tertandingi mungkin keluar dari tubuhnya pada saat itu. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya meningkat pesat. Namun, meskipun itu masalahnya. Terus, bab 1108, pukulan dengan kekerasan. Kekuatan, inilah kekuatan sebenarnya dari Dewa Guru. Wajah Dewa Air yang cantik tiada taraf itu bersinar dengan cahaya angkuh dan suci. Sambil menunjuk dengan satu jari, dia berteriak, makhluk pribumi, apakah kamu melihat ini? Ini adalah kekuatan Dewa Penguasa. Dewa Penguasa Air memandang Lin Fan dengan jijik. Satu titik jarinya seperti seorang permaisuri wanita yang bisa menentukan hidup dan mati setiap makhluk hidup di luar sana. Hua Qingxuan dan yang lainnya pasti bisa merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir saat ini. Seketika, hati mereka bergetar keluar dari dalam. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka alami sendiri sebelumnya. Atau mungkin, tepat untuk menyebut kekuatan ini sebagai kekuatan terkuat dan paling mengerikan yang pernah ada di dunia. Bahkan Grandmaster mereka tidak memiliki kekuatan setingkat ini. Lin Fan memandang ke dalam kehampaan karena kesombongan Dewa Tuan Air itu. Alisnya terangkat saat kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh, bibirnya lalu perlahan membentuk senyuman. Sangat sulit menemukan seseorang yang sombong seperti dirimu saat ini. Karena itu masalahnya, kurasa aku harus membiarkanmu merasakan arti ketakutan yang tak ada habisnya. Bam! Dewa Penguasa Air sedang menikmati kekuatannya yang luar biasa ketika dia tiba-tiba menemukan sosok di hadapannya. Kecepatan itu, jantungnya sedikit menegang. Dia adalah Dewa Penguasa Air. Tapi kenapa dia tiba-tiba merasakan aura makhluk pribumi ini sebelum dia mengalami perubahan pada saat ini? Hehe, Dewa Penguasa Air tercengang ketika dia melihat makhluk pribumi yang muncul tepat di depan wajahnya. Tidak hanya itu, dia bahkan memperlihatkan senyuman cerah. Dua baris pakaian putih mutiara yang dia tampilkan saat ini sepertinya mencoba untuk menyombongkan sesuatu. Dia ingin membentak makhluk pribumi ini sebelumnya ketika tinju raksasa yang meliputi surga tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Anda, Dewa Penguasa Air angkat bicara karena terkejut. Namun yang diperlukan hanyalah sepersekian detik baginya untuk secara pribadi mengalami salah satu hal paling sulit dipercaya yang pernah ada di dunia ini. Bam! Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia menghantamkan tinju itu tepat ke wajah Dewa Penguasa Air itu. Wajah sempurna yang tak tertandingi itu adalah penerima tinju Lin Fan yang berat, kejam, dan menghancurkan ini, bahkan menyebabkan kulitnya yang tanpa celah pun menderita kehancuran yang kejam. Ahahaha. Jeritan tragis terdengar di seluruh dunia.
Itu sudah cukup bagi Lin Fan untuk memahami betapa mengerikannya kepalan tangannya ketika mendarat. Mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan, Lin Fan menghela nafas. Ketika seorang wanita terlalu sempurna, seseorang mungkin akan merasa sulit untuk melakukan apapun yang tidak diinginkan padanya. Namun kini, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena wajahmu bisa dibilang seperti kepala babi saat ini dan sangat mengerikan, apa yang perlu disembunyikan? Menerima satu kepalan tangan itu membuat dewa penguasa air merasakan sakit yang menyengat di seluruh wajahnya. Ketika dia merangkak dari tanah, dia menggunakan jari-jari gioknya yang seputih salju dan halus seperti sutra untuk membelai wajahnya. Tiba-tiba, matanya yang berkilauan itu memancarkan ekspresi ngeri. Teknik cermin air. Sebuah cermin muncul di hadapan wajah dewa penguasa air. Ketika dia melihat dirinya di cermin, dia berteriak dengan nada tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah saya yang sempurna. Dewa penguasa air sedang panik saat ini dan mulai melemparkan teknik penyembuhan satu demi satu ke wajahnya. Namun, yang paling membuatnya ngeri, sepertinya tidak ada tanda-tanda luka di wajahnya pulih sedikit pun. Saat ini, Lin Fan berada di atas memandangnya seperti seorang kaisar yang agung. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa wajahmu bisa tetap sama tanpa berubah setelah menerima tinju meledak darah bintang utara dari milikmu sesungguhnya? Itu pasti mimpi buruk yang kamu alami. Anda, dewa penguasa air menatap Lin Fan dengan kebencian yang sangat besar. Matanya yang awalnya berbinar-binar itu sepenuhnya digantikan oleh nyala api amarah pada saat ini. Dia tidak bisa mengharapkan apapun selain mencabik-cabik Lin Fan dengan kejam. Melihat pemandangan wajah Dewa Tuan Air, Lin Fan bahkan bertindak untuk memalingkan wajahnya. Ya ampun, ya ampun. Jangan hadapi aku dengan wajahmu itu. Itu terlalu mengerikan. Aku hampir mati ketakutan karena keburukanmu. Hua Qingxuan dan yang lainnya praktis membuka rahang mereka lebar-lebar saat ini. Mereka tahu bahwa Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi adalah makhluk kuat tingkat atas yang telah menjatuhkan seluruh Sekte Dewa Kunlun. Namun, dalam rumor yang menyebar keluar, semua orang juga berbicara tentang bagaimana Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi adalah seorang pria dengan kepribadian yang sangat licik. Dia sering melakukan hal-hal yang tidak pernah diimpikan oleh kebanyakan orang biasa untuk dilakukan. Oleh karena itu, ia dianggap oleh massa sebagai orang nomor satu yang tidak boleh disinggung oleh siapapun. ARG hahaha. Dewa penguasa air telah menjadi gila saat ini. Wajah yang sudah dihancurkan oleh Lin Fan itu tampak mengancam melebihi apapun. Rambut biru tua miliknya menjulur seperti jarum logam, meledak dalam kemarahan, MADALAH pribadi yang sialan. Aku akan membuat kamu mati. Namun, Lin Fan hanya terkikik-kikik saat ini, hehe, kamu ingin aku mati. Kamu terlalu bodoh untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Aduh, sesosok muncul dan langsung muncul di hadapan wajah dewa penguasa air. Armormu itu tidak terlalu buruk. Kedua roti di dadamu juga cukup kental dan besar. Biarkan yang mulia melakukan operasi pada Anda. Payudara meledak tinju bintang utara. Bam! Ketika kedua pukulan itu dilempar, dunia bisa dianggap terkoyak. Seolah-olah mereka baru saja menerima dampak yang sangat luar biasa, armor yang dipanggil itu benar-benar mulai pecah. Dan yang membuat dewa penguasa air ngeri, dia mulai menyadari beberapa perubahan terjadi pada dadanya. Apa yang telah kau lakukan padaku? Dewa penguasa air berseru. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar dapat merasakan bahwa dewa penguasa air ini terlalu lemah. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan dewa penguasa perang dan sang Buddha masa depan tanpa batas. Perbedaan di antara mereka bisa dibilang seperti antara langit dan bumi. Dewa Tuan Air, kamu terlalu lemah. Anda akan tahu apa yang terjadi setelah 3 pukulan. Tatapan Lin Fan tertuju pada dada dewa penguasa air saat ini. Meskipun dadanya sempurna dan penuh, ia tidak bisa mendapatkan perhatian dari Lin Fan. Di sisi lain, ini membuat Lin Fan menyadari betapa indahnya rasanya menghancurkan sesuatu yang begitu sempurna. Pukulan kedua, kekuatan ledakan itu meledak, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar di hadapan kekuatan agung ini. Ia menghantam tubuh dewa penguasa air, lalu menghantam tanah dengan keras akibat gempa susulannya. Saat ini, dewa penguasa air tidak lebih dari sebuah karung tinju yang tersedia untuk dipukul oleh Lin Fan sesuka hatinya. Melawan musuh-musuhnya, Lin Fan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Bahkan jika dia adalah wanita cantik yang menggerakkan tiada taraf, itu tidak ada gunanya sama sekali terhadapnya. Pukulan ketiga, lanjutkan dan meledak. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Di bawah pukulan hebat itu, sejumlah besar kekuatan meletus. Pada akhirnya, tinju meledak dari bintang utara masih merupakan keterampilan yang paling mengerikan di dunia yang dikenal oleh kaum wanita. Bam! Pada saat itu, suara ledakan terdengar di seluruh dunia. Dewa penguasa air benar-benar ketakutan hingga ke lubuk hatinya saat ini. Dia baru saja menyadari bahwa pasangan eksistensi yang paling dia banggakan itu tiba-tiba memutuskan untuk meledak. Jeritan itu dipenuhi dengan kengerian dan kemarahan, datang dari dasar paru-parunya dan hampir membuat tenggorokannya terkoyak. Namun, Lin Fan tidak memberinya kesempatan sama sekali saat dia langsung muncul di hadapan wajah dewa penguasa air. Melebarkan telapak tangannya lebar-lebar, dia meraih langit dan bumi, meraih dewa penguasa air di telapak tangannya.
2 pukulan dilancarkan langsung ke wajahnya, menghancurkannya sepenuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada tinju meledak darah bintang utara, setelah 3 pukulan, itu pasti akan meledak. Bam! Dan seperti yang diduga, wajahnya meledak akibat pukulan ketiga, menyebabkan darah menyembur ke seluruh langit. Tangisan tragis itu tiada henti dan tiada habisnya. Tak disangka dewa penguasa air yang tinggi dan perkasa akan ditangkap dan dipukul dengan begitu kejam, tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Setelah menggunakan serangkaian combo lengkap tekniknya, Lin Fan merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi yang luar biasa saat menjalani pertempuran. Memutar langit dan bumi. Tiba-tiba, yin dan yang dari langit dan bumi berubah seiring dengan penggunaan gerakan yang lebih mengerikan. Ini adalah keterampilan paling menakutkan dari semua yang dimiliki Lin Fan di gudang senjatanya. Ini adalah sesuatu yang dapat menghancurkan keseimbangan dunia, menyebabkan hantu dan dewa menangis, menghancurkan kehidupan seperti yang diketahui seluruh umat manusia, dan membuat seseorang kehilangan keinginan untuk hidup hanya dengan mendengar hal seperti ini. Seolah-olah dia benar-benar bodoh karena keterkejutannya, tubuh dewa penguasa air hanya melayang dengan lembut di kehampaan pada saat ini. Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat saat matanya bersinar dengan tampilan yang sangat mengamuk dan liar. Setelah itu, dia berlari menuju pinggang dewa penguasa air. Bam! Suara memekakkan telinga itu memenuhi seluruh dunia saat kekuatan tak terbatas meletus langsung dari tengah kehampaan. Lingkaran demi lingkaran dampaknya beriak dan menyebar ke kejauhan dengan tubuh dewa penguasa air sebagai pusatnya. Sama seperti bom, dia dikirim turun dari langit, menggali parit yang sangat dalam ke dalam tanah. Bab 1109, biasa saja terhadap hidup dan mati. Serangkaian serangan combo itu membutakan mata semua orang yang hadir dengan kecemerlangannya. Hua Qingxuan dan yang lainnya merasakan perasaan sesak di dada mereka, seolah ada sesuatu yang tersangkut di sana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lin Fan beraksi. Mengenai urusan Sekte Dewa Kunlun, itu hanyalah desas-desus dari orang lain. Tapi sekarang mereka menyaksikan dia bekerja secara pribadi, mereka benar-benar ketakutan karenanya. Sangat kejam. Di mata mereka, Dewa Penguasa Air di hadapan mereka adalah sebuah karya seni yang sempurna. Dia bisa digambarkan sebagai wanita paling cantik dan menggerahkan di seluruh alam semesta. Tapi baginya, semua itu tidak penting karena dia hanya menyerangnya tanpa ampun. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat itu, Hua Qingxuan tiba-tiba merasa bahwa dia sangat beruntung, dia bersyukur bahwa dia bukanlah musuh orang seperti itu. Jika mereka menjadi musuh, dia pasti harus menanggung akibat yang sangat mengerikan juga. Mendarat di tanah, Lin Fan mengambil langkah ke depan dan membungkukkan tubuhnya untuk melihat ke bawah ke dalam lubang yang dalam. Sambil menyeringai, dia bertanya, bagaimana kalau sekarang? Apa pendapat Anda tentang semuanya? Apakah Anda merasa sangat marah karena dipukuli oleh makhluk pribumi? Astaga, sebuah tangan terulur keluar dari lubang dan meraih pergelangan kaki Lin Fan. Ada suara lemah dan lemah keluar dari dalam, sepertinya dia bisa mati kapan saja. Pada saat yang sama, ada inti kristal heksagonal berkilau yang bersinar seperti air mengalir yang disangga perlahan oleh telapak tangannya yang lain. Saya bersedia sujud dalam kekalahan. Tolong jangan bunuh aku. Pada saat ini, suara dewa penguasa air yang lemah dan lemah itu keluar dari lubang yang dalam. Memohon, takut, kengerian. Dewa penguasa air tidak menyangka bahwa akan ada makhluk pribumi di daratan tak berujung yang sekuat ini. Dia begitu tangguh sehingga hatinya dipenuhi rasa takut bahkan sebagai dewa penguasa. Satu-satunya cara dia bisa mempertahankan hidupnya adalah dengan sujud dalam kekalahan. Pada saat itu, dia siap untuk menyerah tanpa syarat, satu-satunya hal yang ingin dia selamatkan adalah nyawanya. Kau menempatkanku pada posisi yang sangat sulit di sini. Lin Fan terkekeh, bukankah kalian semua dewa guru yang tinggi dan perkasa? Bukankah kalian semua dipenuhi dengan otoritas suci? Mengapa kamu begitu rapuh dan lemah? Suara dewa penguasa air terdengar sekali lagi, aku mohon padamu, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi budakmu. Tidak peduli apa yang Anda minta dari saya pasti akan bersedia melakukannya. Hai, Lin Fan menghela nafas, jika kamu berbicara kepadaku seperti ini sejak awal, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi, sayang sekali, sudah terlambat untuk itu sekarang. Lin Fan berdiri tegak, tatapannya yang menghina bersinar dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Permintaan maaf saya, Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk melakukannya. Lin Fan menginjak kristal core heksagonal itu. Dengan satu suara retakan, inti kristal heksagonal itu hancur saat kekuatan dewa penguasa yang ada di dalamnya menyembur keluar. Itu seperti pelangi terindah di dunia yang tersebar ke angkasa. Dewa penguasa air berseru, MADALAH asli. Pasti akan ada seseorang yang membantu saya. Satu-satunya jalan yang menunggu Anda adalah kematian. Kakak, selamatkan aku. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Lin Fan terkekeh. Akhirnya, dia berhasil melakukan salah satu dari dewa utama itu. Perasaan ini terlalu luar biasa. Ding, selamat, kamu telah membunuh dewa penguasa air. Ding, poin pengalaman plus. Mendengar pemberitahuan yang terdengar dari sistem, bibir Lin Fan menyeringai. Sebelumnya, Dewa Guru Radiant telah dibunuh olehnya. Dan sekarang, dia telah mempermainkan dewa penguasa air ini. Dia mendengar bahwa hanya ada 72 dewa utama di daratan bayangan bulan.
Selama dia membunuh mereka semua, semuanya akan berakhir. Hahaha. Lin Fan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Rumput laut. Bagus. Di kejauhan, semua anak bersorak gembira. Namun, semua orang dewasa itu langsung menutup mulutnya. Ini adalah immortal paling kuat di luar sana. Bagaimana mereka bisa tetap memanggilnya rumput laut? Jika yang abadi marah, itu pasti akan sangat menakutkan. Lin Fan memandang anak-anak itu. Anak-anak, selera kalian bagus. Setelah kalian besar nanti, kalian bisa datang dan mengikutiku. Bagaimana anak-anak itu bisa mengetahui apa yang dimaksud Lin Fan dengan hal itu? Namun, kerabat anak-anak itu tercengang. Ini adalah peristiwa membahagiakan yang baru saja turun kepada mereka dari surga, menyebabkan mereka terjatuh ke tanah sambil berlutut untuk berterima kasih kepada yang abadi. Hua Qingxuan dan yang lainnya memandang Lin Fan dengan sopan, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Di mata mereka, ini adalah keberadaan paling mengerikan yang pernah ada. Jika ada yang mengacak-acak bulunya, mereka pasti akan mati, sama seperti wanita cantik-cantik tadi. Orang sebelum mereka kejam dalam metodenya. Dia bahkan tidak akan peduli apakah pihak lain itu memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Selama seseorang menyinggung perasaannya, dia akan memotong mereka sampai mati, tanpa belas kasihan sedikitpun. Lin Fan tidak tertarik pada Hua Qingxuan dan yang lainnya. Dia kemudian mengumpulkan semuanya dan membawanya ke Sekte Langit dan Bumi. Memikirkan bahwa satu pertempuran dengan dewa penguasa perang dan sang Buddha masa depan tanpa batas akan mengubahnya menjadi orang tolol yang mati otak. Itu adalah sesuatu yang membuat Lin Fan benar-benar merasa tidak berdaya. Namun, semua itu tidak penting lagi. Sekarang setelah dia pulih, kekuatan pribadinya bahkan telah meningkat pesat. Bagi seseorang untuk naik level menjadi dewa surgawi dari Raja Abadi, ini bukanlah jalan yang mudah untuk dilakukan. Itulah perasaan yang dikatakan indera keenam Lin Fan padanya. Meskipun dia adalah seseorang yang memiliki sistem, keinginan untuk naik level menjadi dewa surgawi masih merupakan sesuatu yang jauh dari sederhana. Namun, semua itu tidak penting saat ini. Tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, dia akan membunuh mereka semua. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan mereka dalam pertarungan, dia tetap harus bertarung. Lagi pula, waktu yang dihabiskan untuk hidup membuatnya acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Jika dia tidak senang tentang apapun, dia mungkin akan mengacaukannya. Itulah prinsip Lin Fan dalam melakukan sesuatu. Tidak peduli siapa orang itu, selama mereka menyinggung perasaannya, dia akan memotong mereka semua sampai mati, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Membawa semua orang bersamanya ke dalam kehampaan, Lin Fan bergegas kembali menuju Sekte Langit dan Bumi. Daratan bayangan bulan. Sebuah kota yang sangat dingin berdiri tegak di tengah badai salju yang berterbangan. Ada seekor burung kecil cantik yang sedang melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Namun, ketika mendekati kota yang sangat dingin itu, ia membeku menjadi es batu sebelum jatuh ke tanah. Di luar kota itu ada Frost Dragon yang terbang satu demi satu. Berputar tinggi di langit, tubuh mereka yang sangat besar itu benar-benar menimbulkan rasa takut. Frost Master God, untuk ekspedisi menaklukkan daratan tak berujung kali ini, ada 71 dari 72 Master God yang telah menyetujuinya. Anda adalah satu-satunya yang tersisa. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk tinggal di sini selamanya? Dewa penguasa api melayang keluar dengan lembut di dalam kehampaan. Ketika udara dingin dari sekitarnya merayap di dekatnya, udara itu langsung menguap menjadi uap. Tempat ini milikmu benar-benar terlalu dingin. Saya sangat tidak suka di sini. Seorang wanita berambut putih duduk di singgasana yang terbuat dari air yang mengkristal sambil mengusap dagunya dan memandang ke arah dewa penguasa api. Dia kemudian menjawab dengan ekspresi dingin, apakah ini perang? Saya tidak begitu menyukainya. Yang saya sukai adalah mengumpulkan semua patung es yang indah ini. Lihat mereka, tidakkah menurutmu mereka cantik? Di setiap sudut kota yang sangat dingin ini berdiri serangkaian patung es. Ada berbagai macam makhluk hidup dengan pose berbeda. Namun, mereka dibekukan di sini dalam es selama-lamanya, sehingga negara bagian tersebut tidak dapat hidup secara permanen. Alis dewa penguasa api berkerut. Satu hal yang paling tidak disukainya adalah harus bertukar pembicaraan dengan dewa master embun beku ini. Dan itu karena wanita ini adalah makhluk yang sinting, orang sakit yang benar-benar sinting, terus-menerus. Sementara dewa master lainnya lebih suka memperbudak makhluk hidup, dia lebih suka mengumpulkan semua pose dan ekspresi berbeda dari makhluk hidup tersebut, untuk membuat mereka dikemas dalam patung es selamanya. Mereka dipajang di seluruh Frost City seperti karya seni. Adik perempuanku, dewa penguasa air, telah ikut berperang kali ini. Apa kebutuhanku lagi? Dewa penguasa api, suatu saat kau berjanji kepadaku bahwa kau akan memberiku hadiah berupa patung es roh api. Saya ingin tahu kapan Anda akan mengirimkannya kepada saya sangat ingin mendapatkannya sekarang. Dewa penguasa embun beku tertawa dingin. Wajahnya sama persis dengan wajah dewa penguasa air, satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah watak mereka. Dia sangat dingin melebihi apapun, seolah-olah dia bisa mengusir semua orang yang berada ribuan mil jauhnya darinya. Pupil matanya itu seperti kepingan salju yang memancarkan aura sedingin es. Api dan embun beku tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Tidak mungkin patung es itu bisa dibuat, kata dewa penguasa api. Mendengar itu, Frost Master God terkekeh. Oh, mereka pasti bisa hidup berdampingan.
Dewa penguasa api mengangkat jarinya sedikit saat roh api menari dengan lembut di dalam kehampaan. Frost Master God, kamu tidak pernah seperti ini di masa lalu. Mungkinkah setelah pergi ke daratan bersama penguasa kekacauan di masa lalu, kamu menjadi takut? Dewa penguasa api bergumam pada dirinya sendiri. Adapun Dewa Master Embun Beku, dia hanya mengulurkan tangannya dan mengetukkannya dengan lembut pada roh api yang sedang berjuang melawan dinginnya daerah itu saat ini. Dengan satu suara retakan, roh api langsung membeku dan berubah menjadi patung es. Ketika Dewa Penguasa Api melihat hal ini, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak akan pernah bisa melihat Dewa Master Embun Beku ini. Tapi, tak disangka dia bisa memadukan api dan es dengan mudah saat ini dan mengubahnya menjadi patung es. Tindakan itu saja sudah membuat Dewa Penguasa Api sangat takut padanya. Faktanya, dia bahkan punya perasaan bahwa jika Dewa Master Embun Beku menyerangnya, dia mungkin bukan tandingannya. Frost Master God mengambil patung es di tangannya. Ini benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa. Di dalam patung es, api di tubuh roh api itu masih menari-nari. Namun, roh api itu tidak akan pernah bisa bangun dari tidur nyenyaknya lagi, dia sudah mati. Pada saat itu, sebuah suara keluar dari kehampaan. Kakak, selamatkan aku. Ketika Dewa Penguasa Api mendengar suara itu, seluruh wajahnya berubah. Itulah suara Dewa Penguasa Air. Mungkinkah dia? Retakan, Dewa Penguasa Embun Beku tertegun sejenak saat patung es roh api di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Aura mengerikan memancar darinya, menyelimuti seluruh Frost City dalam lapisan es. Sambil mengerutkan alisnya, Dewa Penguasa Api menghilang sepenuhnya dari kehampaan dan meninggalkan tempat ini. Dia tahu bahwa Dewa Penguasa Embun Beku akan ikut campur sekarang. Bab 1110, Raja Abadi Kebenaran. Sekte Langit dan Bumi. Setelah mengecewakan mereka, Lin Fan bergegas ke bagian terdalam sekte tersebut. Saat ini, Sekte Langit dan Bumi berada dalam kekacauan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah mereka semua sibuk mempersiapkan perang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sejak mereka memasuki sekte tersebut. Di area terdalam sekte, kemana saja kamu selama ini? Saat ini, geng Yang Tian benar-benar sibuk dengan pekerjaan rumah. Dari 9 sekte besar, sekte Buddha baik dan jahat sebenarnya berkolusi dengan pihak daratan bayangan bulan. 9 sekte, 6 tempat tinggal, 3 lubang, dan 72 geng. Meskipun 72 geng itu sama sekali tidak sebanding dengan sekte besar seperti sekte langit dan bumi, mereka masih merupakan kekuatan yang cukup tangguh. Tapi, siapa sangka setengah dari kekuatan kuat itu telah dibunuh oleh sekte Buddha baik dan jahat. Tidak hanya itu, semuanya hanyalah hasil karya satu orang, Sang Buddha Masa Depan Tanpa Batas. Di tangan Sang Buddha Masa Depan Tanpa Batas, 72 geng tidak memiliki peluang sama sekali, dan baru saja dihancurkan olehnya dengan kekuatan brutal yang luar biasa. Ini merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak daratan tak berujung. Ceritanya panjang. Saya menemui beberapa masalah. Tapi, bagaimana situasi daratan tak berujung saat ini? Dalam perjalanan pulang, saya melewati reruntuhan banyak sekte di luar sana. Apakah ini benar-benar sudah mencapai kondisi yang tidak dapat dibatalkan? Lin Fan tidak tahu bagaimana situasi berkembang sepenuhnya. Namun, dia bisa menebak bahwa itu bukanlah sesuatu yang normal. Dari 9 sekte, sekte Buddha baik dan jahat berkolusi dengan pihak sekte bayangan bulan. Karena itu, setengah dari 72 geng telah dihancurkan. Untuk saat ini, situasinya dapat dianggap sudah cukup stabil. Kami para Raja Abadi telah menonjol dan menetapkan garis pertahanan, membuat orang-orang di daratan bayangan bulan tidak mampu menyusup ke kami untuk saat ini. Namun, menurut pendapat pribadi saya, segala sesuatunya belum terlihat terlalu optimis. Tidak ada cara untuk menghindari perang besar yang akan terjadi. Saat ini, seperempat wilayah daratan tak berujung telah ditempati oleh daratan bayangan bulan. Pada saat yang sama, beberapa sekte kecil itu telah dihancurkan atau membelot dan tunduk pada kekuatan daratan bayangan bulan. Segalanya benar-benar tidak optimis sama sekali. Geng Yang Tian menjelaskan. Tidak disangka ini akan menjadi seserius ini. Alis Lin Fan berkerut, tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti itu. Saat itu, Han Juntian muncul. Bukan hanya itu yang ada. Sistem budidaya orang-orang dari daratan bayangan bulan sama sekali berbeda dari yang kita miliki di sini. Yang paling mengerikan di antara mereka adalah para necromancer, yang bisa memanipulasi dan mengendalikan mayat. Selama satu murid dari daratan tak berujung hilang, itu berarti daratan bayangan bulan memperoleh sedikit kekuatan tambahan. Grandmaster, apakah kamu sudah pulih? Melihat Han Juntian, Lin Fan tersenyum. Ya, keadaan Raja Abadiku sudah stabil. Anda juga harus bekerja keras agar bisa memasuki kondisi Raja Abadi sesegera mungkin. Itulah satu-satunya cara agar Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri dalam perang yang akan datang ini. Lin Fan terkekeh saat jantungnya berdebar kencang. Tapi, dia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka dulu. Jika ada kesempatan, dia akan memberi mereka kejutan yang sangat besar. Menyapu jubahnya, geng Yang Tian menghasilkan gambar di kehampaan. Beberapa waktu lalu, saya terlibat dalam duel sengit dengan beberapa dewa penguasa daratan bayangan bulan. Kekuatan para dewa utama itu tidak boleh diremehkan. Meskipun kondisi budidaya mereka mirip dengan Raja Abadi kita, ada beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Raja Abadi kita.
Mereka setara dengan Raja Abadi veteran kita, levelnya sama denganku. Meskipun ada banyak Raja Abadi di daratan tak berujung dibandingkan dengan daratan bayangan bulan, perbedaan kekuatannya masih cukup terlihat. Situasinya bahkan menjadi lebih buruk dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas bergabung di pihak mereka sekarang. Hal ini menempatkan daratan tak berujung kita dalam kondisi yang sangat buruk. Saya percaya bahwa daratan tak berujung seharusnya memiliki Raja Abadi kuno, kan? Lin Fan bertanya. Daratan tak berujung adalah tempat yang sangat luas, luas seperti lautan tak berujung. Sama sekali tidak mungkin tidak ada makhluk yang sangat kuat di luar sana. Ya, berdasarkan apa yang aku tahu, ada Raja Abadi kuno yang tinggal di tempat suci kebenaran, seseorang yang menduduki peringkat teratas di antara semua Raja Abadi di seluruh daratan tak berujung. Tingkat kultivasinya sungguh luar biasa dan luar biasa bahkan untuk dibayangkan. Dulu ketika saya baru saja bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi, dia sudah menjadi Raja Abadi. Geng Yang Tian tidak khawatir, karena dia tahu bahwa ada juga keberadaan yang dapat dibandingkan dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas di daratan tanpa batas. Sekarang daratan tak berujung berada di ambang bahaya seperti itu, tidak mungkin mereka hanya duduk diam dan menonton. Menurut saya, situasi saat ini menuntut kita untuk menjaga kekuatan terlebih dahulu. Meskipun sekte-sekte kecil dan kecil itu mungkin tidak dapat membantu terlalu banyak, kita tidak boleh menutup mata terhadap mereka yang sedang sekarat. Jika kita membiarkan orang-orang dari daratan bayangan bulan membantai semua orang, para murid itu akan diubah menjadi roh mayat hidup oleh para necromancer itu. Pada saat itu, hal itu akan menimbulkan masalah lain bagi kami, kata Lin Fan. Geng Yang Tian menganggukkan kepalanya. Memang, aku sudah menyuruh beberapa adik laki-lakiku pergi dan mencari sekte kecil itu. Kami hanya bisa berharap bahwa kami dapat melestarikan warisan mereka. Apa tanggapan Sekte Dewa Kunlun terhadap hal ini? Lin Fan bertanya. Sedikit terkejut, Geng Yang Tian tertawa kecil setelahnya. Meskipun orang suci putih merasa marah di dalam hatinya, dia bukanlah seseorang yang tidak mampu mengenali gambaran besarnya. Dia juga tahu bahwa apa yang dihadapi oleh daratan tak berujung saat ini adalah bahaya besar. Saya sudah berbicara dengannya. Untuk jangka waktu ini, kami akan melepaskan setiap dendam dan kebencian yang kami miliki dan berdiri bersama untuk memukul mundur musuh. Setelah semuanya beres dan selesai, kami akan secara perlahan mengatasi masalah kami sendiri. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Fan agak terkejut, merasa hal itu tidak terbayangkan. Tak kusangka bahwa orang suci putih dari Sekte Dewa Kunlun adalah seseorang yang begitu memahami situasi. Itu adalah fakta yang sangat mengejutkan. Dengan itu, Lin Fan merasa bahwa orang suci putih ini adalah orang tua yang cukup baik. Itu bagus kalau begitu. Mengingat situasi saat ini, saya khawatir saya tidak dapat banyak membantu juga. Untuk segala hal tentang mengumpulkan pasukan dan membangun formasi pertahanan, saya masih harus bergantung pada kalian. Yang paling bisa saya lakukan hanyalah meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin, kata Lin Fan. Meskipun kekuatannya saat ini adalah seorang Raja Abadi, dibandingkan dengan orang-orang seperti Sang Buddha masa depan tanpa batas dan yang lainnya, masih ada banyak perbedaan. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus melakukannya dengan segera mengisi poin pengalaman yang diperlukan baginya untuk naik level dari kondisi Raja Abadi ke kondisi Dewa Surgawi. Tidak peduli hasil akhir dari apa yang akan terjadi pada saat itu adalah seseorang yang hanya akan diketahui Lin Fan begitu dia berada di sana. Geng Yang Tian dan Han Juntian mengangguk. Ini mungkin ide terbaik saat ini. Tempat seperti apa yang dimaksud dengan tempat suci kebenaran ini? Aku punya setengah pikiran ingin memeriksanya. Lin Fan bertanya. Itu berada di suatu tempat di wilayah paling timur. Ada sebuah menara tinggi yang memanjang sampai ke awan di sana, dan itu tidak lain adalah Truth Scarlet Grounds. Jawab Geng Yang Tian. Niat Lin Fan untuk pergi ke Truth Scarlet Grounds juga bukan ide yang buruk. Mungkin dia bisa membuat Raja Abadi kuno itu keluar dari kehidupan pertapa mereka lebih awal, itu pasti akan membantu mengurangi korban yang tidak perlu di daratan tak berujung. Makhluk kuat di daratan bayangan bulan terlalu banyak. Jumlah yang mereka miliki sungguh luar biasa dan benar-benar mengerikan. Pada akhirnya, faktor penentu kemenangan perang masih bergantung pada kekuatan. Namun, jika daratan tak berujung mengalami kerugian besar dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, hal itu mungkin akan menghabiskan seluruh sumber daya mereka. Lin Fan tidak berlama-lama lagi. Memasuki kehampaan, dia bergegas ke ujung timur. Alasan takut kebenaran. Lin Fan harus melihat sendiri makhluk seperti apa Raja Abadi kuno itu. Tempat yang menakutkan kebenaran ada di dalam tempat yang berbahaya itu sendiri. Ini bukanlah tempat yang bisa dicapai oleh orang biasa. Menara itu memanjang hingga ke awan, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Di sekeliling menara ada aura kebenaran yang terus-menerus memancar. Seolah-olah setiap kebenaran dari langit dan bumi disebarkan dari tempat ini. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, karena Anda telah datang, keluarlah. Pada saat itu, sebuah suara keluar dari dalam menara tinggi itu. Amitabha, seketika, kekosongan itu dipenuhi kilatan cahaya Buddha yang terang. Membentang seperti spanduk, cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang punggung Sang Buddha masa depan tanpa batas. Duduk bersila di kursi teratai miliknya, tubuh raksasa Dewa Buddha masa depan tanpa batas melayang dengan lembut di dalam kehampaan. Matanya bersinar dengan kilatan ceria saat dia melihat ke menara tinggi yang memiliki satu-satunya kebenaran di seluruh alam semesta.
Hai, sudah lama sekali, dan Anda masih belum bisa melepaskannya. Jika Anda mampu melepaskannya, tidak ada keraguan bahwa Anda akan menjadi orang pertama yang memasuki kondisi Dewa Surgawi. Raja Kebenaran Abadi meratap. Sang Buddha masa depan tanpa batas tertawa teredam, Raja Abadi sejati, hentikan omong kosong ini. Mengenai bencana di daratan tak berujung kali ini, apa pendapatmu tentang hal itu? Pada saat Sang Buddha masa depan tanpa batas mengucapkan kata-kata itu, sepertinya seluruh kehampaan di sekelilingnya telah membeku. Jika Raja Abadi Kebenaran ingin ikut campur dalam urusan ini, satu-satunya sambutan yang akan diterimanya hanyalah kematian. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.